Larut malam, di dalam kamar mandi hotel. Kenzie memegang Alexa saat mereka berbaring di dalam bak mandi, menanamkan ciuman di punggungnya dengan penuh kasih sayang. Karena Alexa telah berguling di lantai beberapa kali selama adegan kelahiran hari ini, punggungnya ditinggalkan dengan sedikit goresan. Saat dia melihat lukanya, mata Kenzie menjadi gelap. "Kamu terluka." "Di mana?" Alexa tidak merasakan sakit apapun. "Itu pasti goresan kecil." Kenzie menyandarkan dagunya di bahunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, jangan biarkan dirimu mendapat goresan kecil sekalipun." "Tapi, aku cemburu pada wanita yang menyebabkan masalah, berkelahi dan meminta suami mereka untuk membantu mereka. Ini adalah pertama kalinya aku menyadari bahwa Nyonya Alexa memiliki sisi kekerasan padanya." Kenzie mempererat cengkeramannya di sekitar Alexa. "Baik, jika aku mendapat kesempatan di masa depan, aku akan mencoba bertarung untukmu." "Apa yang kamu rencanakan tentang insiden dengan Nona Helen?" Alexa bersandar pada Kenzie, menikmati lekuk tubuhnya yang sempurna. Meskipun pipinya agak merah, dia tidak melihat ke arahnya secara langsung, jadi dia tidak sepenuhnya terpesona olehnya. "Apakah saya perlu secara pribadi menangani masalah seperti ini?" Mendengar pertanyaan Kenzie, Alexa mau tidak mau tertawa. Bagaimanapun, Gilang sudah menelepon, tapi dia belum menyadari di mana dia berdiri. Mata Kenzie sedikit menggelap. Dia bisa saja terus menjalani hidupnya sebagai ahli waris yang kaya, namun dia memutuskan untuk menantang orang-orang di industri hiburan. Tidakkah dia tahu industri ini dipenuhi oleh para aktor? "Jika seseorang mencoba menyakitimu, atau mencoba merusak hubungan kita, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi." Saat dia mendengarkan kata-kata seperti sumpah Kenzie, mata Alexa menjadi linglung. Keesokan harinya, banyak orang menelepon Mandala untuk menanyakan kebenaran di balik insiden Helen. Banyak dari orang-orang ini mengira Alexa adalah seorang simpanan yang masuk dan memutuskan hubungan orang lain. Namun, Mandala tidak mau repot menanggapi omong kosong seperti itu. Tentu saja, karena Gilang telah membawa Natalie untuk bertemu orang tuanya dan tidak ada, Lukas memiliki tanggung jawab untuk memberikan balasan. Lukas hanya bisa menghela nafas. Apa perbedaan antara sebelum dia dipromosikan dan setelah dia dipromosikan? Jarang Ayugani ada di rumah. Jadi, dia hanya ingin duduk makan malam bersama istrinya, tetapi dia malah dikelilingi oleh wartawan. Pada akhirnya, Lukas sangat kesal. Dia hanya menjawab, "Bisakah Nona Helen tolong kendalikan tindakanmu dan hargai identitasmu sendiri? Bisakah wakil bosnya memberitahu kami jika Nona Helen adalah mantan Tuan Kenzie?" "Mereka tidak akrab satu sama lain," jawab Lukas. "Jika mereka tidak akrab, lalu mengapa mereka membuat janji pernikahan?" Jika Nona Helen tidak kesal, dia tidak akan keluar untuk mengungkapkan masalah ini. Menghadapi agresivitas media, Lukas merapikan jasnya dan menyuruh Ayugani untuk masuk ke restoran terlebih dahulu. "Itu adalah asumsi yang dibuat oleh media. Bisakah kamu memberitahu kami yang sebenarnya?" Para wartawan mengejar. "Aku ingin meninggalkan Nona Helen dengan sedikit kebanggaan. Ngomong-ngomong, apakah akhir-akhir ini Tuan Kenzie kita sangat berbelas kasih sehingga kalian merasa bisa mengarang cerita sesukamu?" Lukas menyeringai. Dia kemudian pergi untuk makan malam bersama istri tercintanya. "Apa sebenarnya yang dipikirkan Helen ini?" Ayugani bertanya saat dia duduk di hadapan Lukas. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa ahli waris sosialita menyeret dirinya sendiri seperti ini? Sebagai ahli waris, bukan saja dia tidak menarik perhatian Tuan Kenzie, dia bahkan kalah dari Alexa. Di matanya, model dan aktor semuanya kotor dan tidak penting. Apa menurutmu dia akan menerima kekalahan dari Alexa? Lukas menjelaskan, keluarga Geraldine adalah orang-orang yang menariknya ke dalam campuran.
tapi dialah yang mengambil dari mana mereka tinggalkan dan melanjutkan. Di sini, dia tampaknya mengatakan yang sebenarnya. Tapi, pada kenyataannya, dia mencoba membuat Alexa terdengar seperti nyonya. Baik Alexa dan Kenzie tidak bisa diganggu berurusan dengan kekonyolan ini. Itu sebabnya kencan kita terganggu. Lukas cukup kesal dengan ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengklarifikasi semuanya? Mengapa meninggalkannya sedikit harga diri? Dia tidak pantas mendapatkan sedikit pun. Ayu Gani mau tidak mau membela temannya. Ketika seekor kucing menangkap seekor tikus, ia tidak langsung membunuhnya. Itulah alasan mengapa Kenzie menyerahkan masalah itu kepadaku dan bukan ke Departemen Humas. Meskipun dia selalu tahu bahwa Kenzie bukanlah seseorang yang harus diprovokasi, Ayu Gani masih mendapati dirinya tanpa sadar mencengkeram lengan Lukas lebih erat, berpikir tentang bagaimana aku sebelumnya melawan Tuan Kenzie. Aku merasa sedikit takut. Untungnya, tidak ada apa-apa telah terjadi. Lukas memegang tangannya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jadilah lebih pintar mulai sekarang, oke?" Keesokan harinya, tanggapan Lukas menyebar ke telinga Helen. Beraninya dia menyuruhnya untuk mengendalikan tindakannya. Yang terburuk, Alexa dan Kenzie tidak terlibat sama sekali. Mereka hanya duduk dan menonton pertunjukan itu dibuka. Ini sangat melukai harga diri Helen. Kapan dia pernah mengalami perlakuan seperti ini? Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Kenzie di depan media, "Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak pernah menghadapi provokasi pada tanggal 19 Mandala Agustus?" Tidak segera memberikan tanggapan. Adapun Kenzie, dia hanya menemani Alexa di set untuk 2 adegan terakhirnya. Akhirnya, karena Mandala merasa masalah ini sedikit di luar kendali, mereka membuat Lukas menerima wawancara di pintu depan. Tapi, itu bukan sesuatu yang resmi dan juga tidak terlihat sangat serius. "Kamu tidak perlu bertanya, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan." Lukas tidak mau repot mendengarkan omong kosong wartawan saat dia berkata, "Karena Nona Helen bersikeras untuk mendapatkan jawaban, kami tidak punya pilihan selain menjawab." Pada tanggal 19 Agustus asisten Tuan Kenzie, Gilang, memang menelepon Nona Helen. Alasannya adalah untuk memberitahu dia tentang pernikahan mereka. Hah, media gempar saat mereka dengan cepat mengambil foto di kamera mereka. Apakah Kenzie akan mengungkapkan semuanya? Lukas menganalisis ekspresi media dan memberikan senyuman misterius. Setelah diskusi mereka berhenti, dia akhirnya melanjutkan. Tapi, kejadian ini hanyalah akibat dari ketidaksabaran ketua terhadap seorang cucu. Dia meminta Tuan Kenzie untuk membawa pulang menantu perempuan hari itu juga. Jadi, Tuan Kenzie hanya mengambil nama acak dari daftar dan memilih Nona Helen. Dia berencana untuk meminta bantuannya, setelah dia datang untuk membantunya menghindari kegigihan ayahnya. Tapi Nona Helen tidak pernah datang. Jadi, Alexa bukan simpanan dan Tuan Kenzie tidak akrab dengan Nona Helen. Dugaan konyol media sekarang bisa dihentikan. Pada saat itu, ketua menggunakan penyakitnya sebagai ancaman, jadi Tuan Kenzie harus membuat keputusan mendesak. Awalnya dia mengira Nona Helen tidak muncul karena dia tidak peduli. Siapa sangka dia akan mengingatnya sampai sekarang? Dengan kata lain, Helen terlalu memikirkan situasinya dan berpikir bahwa sebenarnya ada sesuatu yang romantis sedang terjadi. Ini adalah keseluruhan ceritanya. Kami awalnya mengira masalah kecil seperti ini tidak perlu dijelaskan. Jadi ternyata Kenzie secara acak memilih Helen dan hanya akan meminta bantuannya. Tidak heran dia tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Ternyata, Helen tidak berarti apa-apa baginya sejak awal. Dia hanya memilihnya secara acak. Semua orang awalnya mengira mereka sedang menonton cinta segitiga yang menghibur. Siapa yang mengira bahwa Helen sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Kenzie? Kalau begitu,
Bukankah Helen adalah lelucon karena menganggap hal-hal begitu serius? Dia bukan hanya lelucon, dia benar-benar memalukan. Izinkan saya mengklarifikasi sekali lagi, Tuan Kenzie tidak akrab dengan Nona Helen. Dia hanya bertemu dengannya sekali di acara channel baru-baru ini, dan tidak pernah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengannya. Hubungan Tuan Kenzie dan Alexa berjalan baik. Tolong jangan melihat mereka dengan mata menghakimi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.